Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Imah Siti Nurhasana. Saya mahasiswi PPG Daljab Angkatan 3 tahun 2023 dengan nomor induk mahasiswa 9123110047 di Universitas IFET Semarang. Saya melakukan praktek pembelajaran di SMK Model Patriot 4 Ciagebang, kelas 10 layanan kesehatan dengan materi Pancasila menggunakan model pembelajaran problem based learning. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar semuanya, Nak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Untuk ketua kelasnya, Ibu minta untuk memimpin doa. Enggak. Sebelum belajar, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Selanjutnya, Ibu akan mengecek dulu kebersihan kelasnya, mengecek kebersihan kalian dan kerapiannya. Untuk itu, Ibu minta kalian untuk berdiri dulu. Silahkan berdiri. Sudah rapi kah? Sudah rapi kah? Oke. Baik. Terima kasih. Silahkan duduk kembali. Sudah rapi, sudah bersih? Monggo, silahkan duduk. Ya, ketika kelas atau ruangan ini bersih, insya Allah belajar pun akan nyaman, ya, kondusif. Selanjutnya, Ibu akan mengecek dulu kehadiran kalian. Sebentar. Alia Oktaviani. Izin. Anggun. Izin. Anissa. Izin. Arimbi. Aulia. Ayudia. Hadir. Elisa. Hadir. Farah. Hadir. Fatma. Hadir. Inggi. Sakit. Irma. Hadir. Julia. Hadir. Kaila. Hadir. Lutfia. Hadir. Marifatullaili. Hadir. Nabila. Mina. Hadir. Naila. Hadir. Nelly. Hadir. Nina. Hadir. Rahma. Hadir. Izin. Reni. Hadir. Sipa. Hadir. Siska. Izin. Izin. Suci. Sakit. Suci sakit. Wulan. Bulan Alfa. Oh, baik, terima kasih. Berarti ada 7 orang. Ya, yang tidak hadir ada 7 orang. Mudah-mudahan yang sakit segera pulih kembali, bisa kembali lagi beraktivitas ke sekolah seperti biasanya. Amin. Sebelum memulai pembelajaran, kita menyanyikan dulu lagu wajib nasional Burung Garuda. Untuk itu, pada dirijen Ibu persilahkan maju. Silahkan berdiri dulu semuanya, Nak, ya. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur
sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Baik, silakan. Silakan duduk kembali. Terima kasih. Sebelum memulai pembelajaran, seperti biasa, Ibu akan memberikan dulu motivasi. Nah, kalian tahu apa ini? Apa nih? Pensil. Kalian menggunakannya pensil ini? Menggunakan. Oke. Kalian tahu apa fungsi dari pensil ini? Untuk menulis. Ketika kita pertama kali membeli pensil ini, bagaimana keadaan pensilnya? Sudah tajamkah atau masih tumpul? Masih tumpul. Masih tumpul. Kira-kira kalau masih tumpul bisa digunakan atau tidak? Tidak. Bagaimana caranya agar pensil ini bisa digunakan? Diserut, diruncingi, ditajamkan agar pensilnya bisa berguna. Makanya kalau pensilnya agar dapat bisa digunakan, pensilnya harus ditajamkan berulang-ulang. Mau tidak mau, ya harus diruncingi, harus ditajamkan dari masa ke masa, dari waktu ke waktu sampai masanya habis. Ya, bagaimana kalau seandainya pensil itu punya perasaan, bisa merasakan, mungkin akan merasakan sakit. Kita bisa membayangkan bagaimana perasaan pensil, betapa sakitnya, ya, dengan peruncingannya, dengan penajamannya, seperti itu. Nah, kita analogikan untuk penajaman pensil ini dalam kehidupan kita. Ya, kalau kita ingin berguna, berarti kita juga harus ditajamkan, ya, berulang-ulang. Itu perlu agar kita berguna. Ada empat proses untuk melalui penajaman itu. Yang pertama ada fisik. Ya, fisik kita itu harus sehat, ya, dijaga kesehatannya, makanannya ataupun minumannya itu harus dijaga. Tidak boleh sembarangan makanan atau minuman masuk ke dalam tubuh kita. Ya, ketika kita sembarangan makan makanan ataupun minuman itu, maka kita sudah zolim terhadap diri kita. Ya, makanya agar fisik kita kuat, fisik kita sehat, ya, itu perlu adanya asupan yang sehat. Dengan fisik yang sehat, ya, jadi nanti untuk kita berguna bagi sesama. Ya, misalnya kita punya pekerjaan. Ya, pekerjaan kalau kita fisiknya sehat, pekerjaan akan cepat terselesaikan. Beda lagi dengan fisik kita yang sakit, itu tidak akan bisa mengerjakan pekerjaan, akan terbengkalai. Oke, yang kedua ada otak. Ya, otak kita itu harus ditingkatkan kualitasnya. Bagaimana cara meningkatkan kualitas otaknya? Dengan penajaman, yaitu dengan belajar sungguh-sungguh, dengan berlatih dan literasi. Sekalipun otak kita, ya, ini tidak digunakan, kita tidak akan berguna, sama sekali tidak akan berguna kalau otak kita tidak ditingkatkan kualitasnya. Makanya perlu ditingkatkan kualitas otaknya, perlu di-upgrade, seperti itu. Yang ketiga ada
ada tadi apa pertama tuh? Fisik, yang kedua otak, yang ketiga jiwa. Nah, jiwa kita juga butuh sehat, ya. Jiwa ketika kita hubungan dengan Tuhan vertikal, dengan sesama itu horizontal. Jiwa yang sehat itu akan tercermin ketika kita bisa menghargai orang lain, bisa respect terhadap orang lain, ya. Itu. Yang terakhir, apa yang terakhir? Yang terakhir adalah mental. Mental juga harus kuat. Tidak boleh cengeng. Ada masalah sedikit nangis, masalah sedikit langsung mengeluh. Seperti itu. Nah, itulah 4 proses penajaman yang harus dilalui agar kita menjadi orang yang berguna. Begitulah kira-kira. Bisa dipahami, Nak? Bisa. Baik. Sebelumnya Ibu mau menjelaskan dulu, ya. Kita lanjut ke pembelajaran. Tujuan pembelajaran. Untuk tujuan pembelajaran dari materi kita kali ini adalah peserta didik diharapkan mampu menganalisis pandangan para pendiri negara mengenai rumusan Pancasila sebagai dasar negara. Itu tujuan pembelajarannya. Adapun model pembelajaran yang digunakan yaitu problem based learning. Dan nanti kalian memecahkan masalahnya. Terus yang ketiga assessment. Assessment yang digunakan adalah assessment formatif. Nanti kalian Ibu bagikan LKPD untuk diisi. Ya, ada yang kelompok, ada juga individu. Seperti itu. Oke, lanjut ya, Nak, ya. Untuk peserta didik diharapkan mampu menganalisis pandangan para pendiri negara mengenai rumusan Pancasila sebagai dasar negara. Itu tujuan pembelajarannya. Ya, sejak kalian SD, bahkan mungkin ketika di TK itu sudah dikenalkan dengan konsep Pancasila. Ya, ketika upacara bendera seringkali diucapkan ulang oleh peserta upacara. Seperti itu. Nah, kira-kira pertanyaannya, apa itu Pancasila? Ada yang tahu? Boleh, Mbak. Pancasila adalah dasar negara Indonesia. Pancasila adalah dasar negara Indonesia. Ada lagi? Ada lagi? Pancasila adalah dasar negara Indonesia. Oke, betul. Sebagai dasar negara yang menjadi dasar, yang menjadi fundament. Bagaimana contoh penerapannya? Contoh penerapan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Ada yang bisa menyebutkan untuk sila pertama? Apa contohnya? Boleh. Menghargai dan menghormati agama dan kepercayaan orang lain dan menghormati perbedaan keyakinan. Menghargai dan pendapat orang lain. Boleh, ya. Ada lagi? Oke. Tidak memaksakan agama kepada orang lain. Sila kedua. Sila kedua. Boleh. Menghargai perbedaan budaya, agama, suku, dan latar belakang lainnya dari individu-individu di sekitar Anda. Saling mencintai sesama manusia, tidak semena-mena terhadap orang lain, menjunjung tinggi nilai kemanusiaan. Tidak semena-mena, berbuat adil, tidak membeda-beda. Nah, yang kedua. Sila ketiga, Persatuan Indonesia. Bagaimanakah contoh penerapannya dalam kehidupan sehari-hari? Ya, boleh, Nak. Mencintai produk dalam negeri, boleh. Gotong royong. Sila keempat. Sila keempat. Oke, boleh. Iya, menghargai pendapat orang lain. Ada lagi? Tidak memaksakan kehendak kepada orang lain. Oke, sila terakhir, kelima. Bersikap adil, tidak memilih lingkungan. Bersikap adil atau tidak memilih teman, tidak membeda-bedakan, tidak diskriminasi.
Baik, itu sekilas ya materi tentang Pancasila. Pancasila ini untuk pertemuan pertama di elemen pertama Pancasila ya. Ini tujuan pembelajarannya tadi sudah disebutkan, dapat mengidentifikasi para pendiri bangsa seperti itu. Nah, di sini ada tokoh-tokoh pendiri bangsa. Ya, mungkin ketika di SMP kalian sudah mempelajarinya. Materi ini ada tokoh-tokoh yang merumuskan dasar negara. Yang pertama itu ada Muhammad Yamin. Ya, Muhammad Yamin. Menurut Muhammad Yamin ada 5 asas dasar negara. Yang pertama ada pri kebangsaan, yang kedua pri kemanusiaan, yang ketiga pri ketuhanan, keempat pri kerakyatan, dan yang kelima kesejahteraan rakyat. Ini menurut Muhammad Yamin. Kemudian yang kedua ada Profesor Dr. Supomo menyatakan bahwa ada 5 asas yang mendasari negara Indonesia. 1. Persatuan. Yang kedua kekeluargaan. Yang ketiga Keseimbangan lahir dan batin. Oke, yang keempat Musyawarah. Yang kelima Keadilan rakyat. Ya, baik. Terima kasih. Itulah yang disampaikan oleh Profesor Dr. Supomo. Yang terakhir ini menurut Soekarno. Ada kebangsaan Indonesia. Yang kedua, internasionalisme atau kemanusiaan. Yang ketiga, Mufakat atau demokrasi. yang keempat, Kesejahteraan sosial. yang kelima, Ketuhanan yang Maha Esa. Nah, ketiga tokoh tadi itulah yang mengemukakan pokok-pokok pikiran BPUPK tentang dasar negara seperti itu. Nah, di sini pada akhir masa persidangan pertama BPUPK. Oke, BPUPK sebelum masuk ke sini, Ibu tanya dulu. Tanggal berapakah BPUPK dibentuk? Boleh? 29 April 1945. Berapa kali BPUPK mengadakan sidang? 2 kali. Sidang yang pertama tanggal berapa? 29 Mei sampai 1 Juni. Oke, 29 Mei sampai 1 Juni 1945. Dan yang dibahasnya adalah dasar negara. Sidang kedua dilakukan pada tanggal 10 sampai 17 Juli. 10 sampai 17 Juli 1945. Sip, pinter-pinter. Yang dirumuskan adalah rancangan undang-undang dasar. Oke, lanjut sini. Pada akhir masa persidangan pertama, Ketua BPUPK membentuk panitia kecil yang berjumlah 8 orang. Ketua BPUPK siapa? Ketua BPUPK siapa? Pinter. Rajiman Wedyodiningrat. Nah, di sini dibentuklah panitia 8, baik dari golongan kebangsaan ataupun golongan keagamaan. Bisa dilihat, di sini ada Soekarno sebagai ketua, ada Muhammad Hatta, ada Muhammad Yamin, A.A. Maramis, M. Sutarjo, Karto Hadikusumo, Oto Iskandar Dinata, Ki Bagus Hadikusumo, dan Kiai Haji Wahid Hasim. Inilah panitia 8. Dari usulan yang diperoleh, panitia 8 membuat klasifikasi usulannya. Ya. Yang pertama, usulan terkait Indonesia merdeka selekas-lekasnya. Yang kedua, usulan terkait dasar negara. Yang ketiga, usulan terkait masalah unifikasi atau federasi. Yang keempat,
usulan terkait bentuk negara dan kepala negara. Yang kelima, usulan terkait warga negara. Yang keenam, usulan terkait daerah. Yang ketujuh, usulan terkait agama dan negara. Yang kedelapan, usulan terkait pembelaan. Yang terakhir, usulan terkait keuangan. Nah, inilah usulan-usulan dari panitia delapan. Pada akhir pertemuan, 38 orang anggota BPUPK yang tidak resmi terkait dengan tugas panitia 8 membentuk panitia 9. Setelah panitia 8 dibentuklah panitia 9. Di sini ada Soekarno sebagai ketua, ada Muhammad Hatta, ada Muhammad Yamin, ada Ahmad Ramis, ada Ahmad Subarjo, Kiai Haji Agus Wahid Hashim, Kiai Haji Agus Muzakar, Kiai Haji Agus Salim, dan Raden Abi Kusno Cokro Suyoso. Itu panitia 9-nya. Nah, ketika panitia 9 mengadakan rapat di rumah Soekarno pada malam hari tanggal 22 Juni 1945, mereka berhasil merumuskan rancangan pembukaan Undang-Undang Dasar. Ya, kalau menurut Soekarno, rancangan Undang-Undang Dasar itu disebut Mukadimah. Menurut Sukiman Wiryo Sanjoyo, rancangan undang-undang itu disebut Piagam Jakarta atau Jakarta Charter. Ya. Nah, dalam Piagam Jakarta terjadi perubahan tata urut Pancasila dari susunan yang disampaikan Soekarno pada tanggal 1 Juni 1945. Selain itu, terjadi juga penyempurnaan redaksi sila-sila tersebut. Piagam Jakarta. Ya, ini beberapa perubahan dari Piagam Jakarta. Ada yang masih ingat bagaimanakah isi dari Piagam Jakarta itu? Tunjuk tangan. Bagaimana isi dari Piagam Jakarta? Boleh. Ya, 1. Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Ya, 2. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Oke, terima kasih. Itulah isi dari Piagam Jakarta. Ketuhanan, yang pertama, ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Itu dari Piagam Jakarta asli. Ya, tapi itu disempurnakan ya untuk alinea keempat anak kalimat ini. Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya ini diubah menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Kemudian ada prinsip internasionalisme atau perikemanusiaan tetap diletakkan pada sila kedua. Hanya redaksinya saja, kemanusiaan yang adil dan beradab. Prinsip kebangsaan Indonesia pada sila pertama dalam rumusan Soekarno menjadi sila ketiga pada Piagam Jakarta. Sila tersebut pada Piagam Jakarta menjadi bunyinya Persatuan Indonesia. Yang keempat, prinsip mufakat atau demokrasi pada sila ketiga dalam rumusan Soekarno menjadi sila keempat Piagam Jakarta. Sila tersebut berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Kemudian yang berikutnya, prinsip kesejahteraan sosial pada sila keempat dalam rumusan Soekarno menjadi sila kelima Piagam Jakarta. Sila tersebut berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Oke. Kemudian hasil rumusan Piagam Jakarta ini disampaikan dalam sidang BPUPK yang kedua, yaitu pada tanggal berapa tadi? 10 sampai 17 Juli 1945. Pada tanggal 7 Agustus 1945, Komando tertinggi Jepang yaitu Marsekal Terauchi mengumumkan pembentukan PPKI, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia, Dokuritsu Junbi Inkai sebagai penerus BPUPK. Nah, dari pertemuannya
yang berlangsung pada tanggal 12 Agustus 1945, mereka mendengar bahwa pemerintah Jepang telah memutuskan untuk memberikan kemerdekaan kepada Indonesia. Maka dari itu dibentuklah PPKI. Nah, kemudian peristiwa proklamasi kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Ini 1 hari setelah proklamasi, yaitu pada tanggal 18 Agustus, PPKI melakukan sidang yang pertama. Nah, sidang pertama ini, PPKI menyetujui naskah Piagam Jakarta sebagai pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dengan diikuti perubahannya. Ya, ini tadi kata mukadimah diubah menjadi pembukaan. Alinea keempat, pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, anak kalimat yang berbunyi, ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya diubah menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Selanjutnya, alinea keempat, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pada anak kalimat yang berbunyi, menurut kemanusiaan yang adil dan beradab, ini berubah menjadi kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, di sini ada tokoh penting. Tadi kan ada 7 kata yang dihilangkan. Dalam poin 1, kewajiban dengan menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Itu diubah. Ya, diubah menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Tokoh yang berpengaruh atau yang berkontribusinya yaitu Muhammad Hatta. Muhammad Hatta inilah yang berjasa ya melobi golongan atau dari Islam gitu ya untuk merundingkan agar tidak terjadi perpecahan dengan kalimat kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Ya, jadi seolah-olah dengan kalimat itu hanya diperuntukkan untuk agama Islam saja. Ya, padahal ini untuk seluruh Indonesia. Makanya Muhammad Hatta ini pengaruhnya besar melobi para ulama untuk bisa mengganti kalimat itu agar tidak terjadi perpecahan dengan yang non-muslim. Makanya kalimatnya berubah menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Jadi tokoh yang berpengaruhnya yaitu Muhammad Hatta. Nah, di sini ada kebesaran hati dari tokoh-tokoh Islam untuk menjaga keutuhan bangsa ya dengan kesepakatan itu. 7 kata yang dihapus. Kewajiban dengan menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Oke, sampai di sini sudah paham? Sudah paham ya? Jadi tokoh pendiri bangsa itu ada siapa saja tadi? Ada Soekarno. Yang kedua Muhammad Yamin. Yang ketiga Supomo. Nah, dari ketiga tokoh ini mereka mengusulkan 5 asas atau asas-asas dasar negara. Tadi sudah jelaskan. Untuk Soekarno, apa asas yang diusulkan oleh Soekarno? 1, tadi apa? Kebangsaan Indonesia. Yang kedua, internasional. Yang ketiga, kemufakat dan demokrasi. Yang keempat, kesejahteraan sosial. Yang kelima, ketuhanan yang Maha Esa. Itu usulan dasar negara menurut Soekarno. Yang kedua, menurut Supomo, apa tadi? Persatuan. Kedua, keluarga. Yang ketiga, musyawarah keadilan sosial. Yang keempat, musyawarah. Kelima, keadilan sosial atau keadilan rakyat. Yang terakhir, tokoh yang terakhir yaitu Muhammad Yamin. Apa usulan dasar negara menurut Muhammad Yamin? Yang tadi sudah dipaparkan. 1, peri kebangsaan. Yang kedua, peri kemanusiaan. Yang ketiga, peri ketuhanan. Yang keempat, peri kerakyatan. Yang terakhir, peri kesejahteraan rakyat. Itulah usulan-usulan dari para pendiri
bangsa. Oke, untuk lebih jelasnya, Ibu akan menayangkan dulu video. Silahkan kalian menyimaknya. Boleh. Menjelang kekalahannya di akhir Perang Pasifik, tentara pendudukan Jepang berusaha menarik dukungan rakyat Indonesia dengan membentuk Dokuritsujion Kyosaka atau Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI). Berawal dari pemberian janji kemerdekaan bangsa Indonesia oleh Perdana Menteri Jepang saat itu, Kuniaki Koiso, pada tanggal 7 September 1945. Pemerintah Jepang lalu membentuk BPUPKI pada tanggal 1 Maret 1945. Organisasi yang beranggotakan 74 orang, 67 orang Indonesia dan 7 orang Jepang ini mengadakan sidang pertamanya pada tanggal 29 Mei hingga Juni 1945 untuk merumuskan falsafah dasar negara bagi negara Indonesia. BPUPKI ini beranggotakan 67 orang dengan Ketua Dr. Haji Manu Yudhistira. Pada hari pertama sidang, Dr. Haji Manu meminta para anggota sidang untuk menyampaikan pandangan mengenai dasar negara. Permintaan ini pada hari pertama tanggal 29 Mei dipenuhi oleh Muhammad Yamin yang mengemukakan secara lisan butir-butir dasar negara tersebut. 1. Peri kebangsaan. 2. Peri kemanusiaan. 3. Peri ketuhanan. 4. Peri kerakyatan. Dan 5. Peri kesejahteraan rakyat. Pada tanggal 31 Mei 1945, Profesor Supomo menyampaikan butir-butir nilai yang diusulkannya menjadi dasar negara. 1. Persatuan. 2. Kekeluargaan. 3. Keseimbangan lahir dan batin. 4. Musyawarah. 5. Keadilan rakyat. Hampir separuh anggota badan tersebut menyampaikan pandangan dan pendapatnya. Namun belum ada satupun yang memenuhi syarat suatu sistem filsafat dasar untuk membangun Indonesia merdeka. Pada tanggal 1 Juni 1945, Bung Karno mendapatkan giliran untuk menyampaikan gagasannya tentang dasar negara Indonesia merdeka. Insinyur Soekarno berpidato 5 dasar negara. 1. Kebangsaan Indonesia. 2. Internasionalisme atau perikemanusiaan. 3. Mufakat dan demokrasi. 4. Kesejahteraan sosial. 5. Ketuhanan yang Maha Esa. Kemudian Insinyur Soekarno menyebutkan nama yang tepat untuk kelima dasar negara yang disampaikan. Nama kelima dasar itu adalah Pancasila. Dilanjutkan Bung Karno. Kelima dasar itu dapat dibahas menjadi 3 dasar Indonesia merdeka: sosio-nasionalisme, sosio-demokrasi, dan ketuhanan. Dan yang diperas lagi menjadi 1 dasar saja, menjadi gotong royong. Selanjutnya, BPUPKI membentuk panitia kecil untuk merumuskan dan menyusun undang-undang dasar dengan berpedoman pada pidato Bung Karno itu. Dibentuklah panitia kecil yang terdiri dari 8 orang, yang diketuai oleh Insinyur Soekarno, dan anggota-anggotanya adalah Muhammad Hatta, Sutarto Kampo Hadikusumo, Wahid Hasyim, Ki Bagus Hadikusumo, Otto Iskandar Dinata, Muhammad Yamin, dan A.A. Maramis. Panitia ini bertugas menampung saran-saran, usul-usul, dan konsepsi-konsepsi para anggotanya. Pada tanggal 22 Juni 1945, panitia kecil ini mengambil prakarsa untuk mengadakan pertemuan dengan 38 anggota BPUPKI yang sebagian diantaranya sedang menghadiri sidang Chusanei, sebuah badan penasihat yang dibentuk oleh pemerintah pendudukan Jepang. Pada pertemuan tersebut dibentuk sebuah panitia kecil lain yang kemudian dikenal dengan sebutan Panitia 9 yang terdiri dari Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, A.A. Maramis, Amikus Nucoko Sujono, Haji Agus Salim, Ahmad Subarjo, Kiai Haji Wahid Hasyim, A.K. Hanus Zakir, dan Muhammad Yamin. Panitia 9 dibentuk untuk mencari bonus antara apa yang disebut golongan Islam dengan apa yang disebut golongan kebangsaan mengenai soal agama dan negara. Panitia kecil ini berhasil mencapai bonus itu yang dibentuk suatu rancangan pembukaan hukum dasar. Inilah yang kemudian dikenal dengan nama Piagam Jakarta 22 Juni 1945. Dalam Piagam Jakarta termaktub rumusan dasar negara yang berbunyi sebagai berikut. 1. Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi para pemimpin. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
Sore hari pada tanggal 17 Agustus 1945, ketika Indonesia baru saja memproklamirkan kemerdekaan, Muhammad Hatta menerima utusan dari Indonesia Timur yang menyatakan isi sila pertama sebagaimana Piagam Jakarta tidak mewakili mereka, sehingga kemungkinan mereka akan melepaskan diri dari negara Indonesia yang belum saling merdeka. Oleh karena itu, PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945 memutuskan 1. Mengesahkan Undang-Undang Dasar, 2. Memilih dan mengangkat Insinyur Soekarno sebagai Presiden dan Dr. Andes Muhammad Hatta sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia, 3. Membentuk Komite Nasional untuk membantu tugas Presiden sebelum MPR dan DPR terbentuk. Berkaitan dengan Undang-Undang Dasar, terdapat perubahan dari materi yang dihasilkan oleh BPU PKI, antara lain 1. Kata mukhalimah diganti dengan kata pembukaan. 2. Pada pembukaan alinea keempat anak kalimat ketuhanan dengan menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya diganti dengan ketuhanan yang Maha Esa. 3. Pada pembukaan alinea keempat anak kalimat menurut kemanusiaan yang adil dan beradab diganti menjadi kemanusiaan yang adil dan beradab. 4. Pada pasal 6.1 yang semula berbunyi Presiden ialah orang Indonesia asli dan beragama Islam diganti menjadi Presiden adalah orang Indonesia asli. 5. Sejalan dengan usulan kedua, maka pasal 29 pun berubah. Pancasila sebagai konsep dasar negara lahir pertama kali pada tanggal 1 Juni tahun 1945. Kemudian disahkan atau diresmikan pada tanggal 18 Agustus 1945 sebagai dasar negara, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Undang-Undang Dasar 1945. Ideologi Pancasila diletakkan oleh pendiri bangsa ini sebagai ideologi bangsa yang dapat menjiwai berbagai gerakan dan kehidupan politik serta kemasyarakatan bangsa Indonesia. Dasar pemahaman, penghayatan, dan pelaksanaan haruslah terpakai di setiap jiwa anak bangsa Indonesia, sehingga negara Indonesia dapat berdiri tegak, mandiri, dan kekal sebagai bangsa yang kaya akan budaya berlandaskan Pancasila. Baik, itu tadi ya sudah ditayangkan seperti apa yang sudah tadi dipaparkan. Ya, apa saja usulan-usulannya, terus perubahan-perubahannya sudah kalian simak, sudah kalian perhatikan tadi. Nah, untuk selanjutnya, Ibu mau buat kalian menjadi 3 kelompok saja. Ya, kita bagi 3 kelompok. Silahkan nanti kalian berkelompok untuk mendiskusikan identifikasilah ya pokok-pokok pikiran menurut para pendiri bangsa. Silahkan untuk berkelompok, nanti digeser saja, mungkin ini kelompok Muhammad Yamin, yang ini kelompoknya siapa ya, Supomo, yang ini Soekarno. Boleh nanti untuk 2 meja digabungkan jadi 1 saja. Ya, boleh dengan kelompoknya siapa? Silahkan. Nanti Ibu bagikan LKPD-nya untuk kalian kerjakan. Yang ini kelompoknya gabung semua. Kelompoknya Reni, kelompok Muhammad Yamin. 2 meja jadi 1 ya nak ya, gabungkan ya.
Baik, sudah berkelompok. 4, 6, 2, 4, 5. Ibu bagikan LKPD-nya. Silahkan didiskusikan dulu dengan teman sekelompoknya ya. Ini dibaca petunjuknya. Ini kelompok apa ini? Soekarno. Soekarno. Ini kelompok Supomo. Supomo. Oh, yang ini Muhammad Yamin. Ini kelompok Muhammad Yamin. Yang ini kelompoknya Supomo. Benar kan yang ini kan? Iya. Oke. Silakan dibaca petunjuknya. Kalian kerjakan ya 30 menit cukup mungkin, apa 20 menit? Ya, 20 menit lah cukup lah. Silakan dikerjakan, dibaca perintahnya atau petunjuknya. Silakan didiskusikan. Bagaimana dasar pemikiran pendiri bangsa mengenai dasar negara disesuaikan dengan kelompoknya masing-masing. Video dari awal sampai akhir yang kita ngomongin. Videonya kan, iya video. Jadi kita nulis. Kayak video awal sampai akhirnya. Yang tadi kita lihat ya. Sebelum. Tapi tentang kayak. Paham tugasnya anak ya? Silahkan dikerjakan. Tulis-tulis kita kasih guru. 20 menit aja cukup ya. Ya Ibu. Itu videonya sudah di-share ya. Silahkan kalian dilihat lagi tayangannya kalau masih belum jelas. Membahas tentang perubahan ini tentang BPUPK-nya udah. belum PKI Kayla sakit nak. sakit. sama Lihat lagi. BPUPK ya. Iya. Bahas tentang Kalian ada kelompok apa? Muhammad Yamin ya? iya. Silahkan dikerjakan ya. Kedua ya. Udah gini teman-teman. Coba. Muhammad Yamin. Tentang berbuat dalam satu dua tiga. Apa ini? Ini apa nih? Belum selesai. Tiga tokoh memberikan dalam kemudian Terus diawali dengan Muhammad Yamin. ini di bawah kayak 2 sampai terus 11. Ini berarti Komite 8 dan 9 usulannya
Jadi salah di sini. Oh ya ini. Sudah. Yang salah ya. Ceritakan kembali video tersebut dengan mantra bahas tentang perubahan perilaku kata apakah ada yang membuat tentang dan hasil sidang pertama. Ini kelompok ini. Dan apa? Soekarno ya? Supomo. Sampai ke belakang kan? Udah ini gimana? Apa sih? Siap. Kita kelompok 3 kan? Kelompok 2 sekarang kelompok 1.
jam 12 dulu. Jam 12 dulu. Ya, maksudnya tadi pas beres. Satu muru. Udah gitu doang. Gak ada yang tambah. Sudah selesai? Udah. Oke, sudah selesai. Sebentar. Oke. Silahkan untuk hasil pemecahan masalah itu kalian presentasikan ke depan. Silahkan bisa dimulai dari kelompok siapa dulu ya? Boleh yang mau maju duluan, kelompoknya mana? Boleh nak, Kaila dan kawan-kawan boleh maju. Sebelah sini nak. Oke, boleh. Boleh dimulai geser sini nak Pak. Ya, sip. Bawa enggak? Nah. Enggak apa-apa, ini ke sebelah sana nak, biar nggak silau. Oke. Silakan dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1, kami akan mempresentasikan rumus Pancasila menurut Muhammad Yamin. 1. Pri kebangsaan adalah gagasan bahwa Indonesia selayaknya didirikan atas dasar sifat bangsa atau menurut adat istiadat, tidak mencontek atau meniru dari luar negeri. 2. Pri ketuhanan adalah kondisi di mana bangsa Indonesia adalah bangsa yang beradab, luhur, dan peradabannya melibatkan Tuhan Yang Maha Esa atau bangsa yang hendaknya berketuhanan. Yang ketiga, pri kemanusiaan adalah pengakuan hukum sedunia atas bangsa Indonesia sebagai bangsa setara dengan bangsa lainnya. Keempat, pri kerakyatan adalah dasar musyawarah atau semua yang mengangkat kehidupan bernegara selayaknya dimusyawarahkan. Negara harus disusun atas demokrasi sehingga tidak boleh dipimpin seorang pemimpin saja, namun juga melibatkan dialog dengan masyarakat luas. Kelima, kesejahteraan rakyat, sama halnya dengan keadilan sosial atau Indonesia yang merdeka, nantinya akan menjadi suatu negara kesejahteraan baru. Apakah ada yang ditanyakan? Silakan boleh kalau ada yang mau menanggapi atau menanyakan dari kelompoknya Muhammad Yamin ya nak ya. Silakan boleh. Boleh nak. Apa bukti bahwa Muhammad Yamin memiliki ras?
rasa nasionalisme yang sangat besar. Izin menjawab, Yamin muda memiliki rasa nasionalisme yang sangat besar. Hal ini dibuktikannya dengan bergabung pada organisasi Jong Sumatranen Bond atau JBS, serta Indonesia Muda. Muhammad Yamin sering mengkritik pemerintah kolonial Hindia Belanda. Oke, sudah. Silakan di Apakah peran Muhammad Yamin dalam pencetus semboyan Bhinneka Tunggal Ika sampai pada semboyan yang tertulis di Undang-Undang Dasar 1945? Izin menjawab, Yamin sebagai tokoh pertama yang mengusulkan Bhinneka Tunggal Ika untuk digunakan sebagai semboyan negara pada Soekarno. Beliau yakin bahwa Bhinneka Tunggal Ika sesuai untuk kehidupan Indonesia pada masa itu. Oke, sudah ya? Sudah cukup? Sudah cukup? Oke, dari Muhammad Yamin yang sudah dipaparkan tadi. Apa saja tadi usulannya tuh dari Muhammad Yamin? Apa saja? Peri kebangsaan. Yang kedua, peri kemanusiaan. Yang ketiga, peri ketuhanan, peri kerakyatan, dan itu usulan-usulan yang dikemukakan oleh Muhammad Yamin. Ini juga sudah ditanyakan, sudah dijawab secara langsung, mungkin sudah puas ya. Silahkan ditutup. Sekian presentasi dari kami. Tentunya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita kasih aplaus dulu. Terima kasih. Selanjutnya, bebaslah kelompok mana dulu. Oke, boleh. Kelompok Soekarno ya? Nanti pertanyaan dulu, jawabannya nanti ya. Dijawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Berdirinya kami di sini akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang rumusan Pancasila menurut Insinyur Soekarno. 1. Kebangsaan Indonesia atau nasionalisme. Insinyur Soekarno meletakkan nilai nasionalisme dalam urutan pertamanya dengan maksud menyatakan kondisi masyarakat Indonesia. Rumusan Pancasila menurut Insinyur Soekarno ini menyinggung terkait bangsa Indonesia dan kesatuan masyarakat Indonesia. Masyarakat Indonesia yang majemuk atau plural ini tentu lebih baik memiliki sifat nasionalisme agar bersatu dan mencintai bangsanya. Insinyur Soekarno berharap perbedaan tidak membatasi persatuan. Prinsip ini mirip dengan prinsip kebangsaan yang menjaga pluralitas negara Indonesia. Hal ini juga berlaku dalam menjaga hubungan bangsa dalam negeri dan bangsa luar negeri hingga Indonesia mampu tumbuh baik. 2. Internasionalisme atau peri kemanusiaan. Rumusan Pancasila menurut I.R. Soekarno berikutnya yakni internasionalisme atau peri kemanusiaan. Prinsip ini yang kemudian diwujudkan dalam Pancasila sila kedua. Internasionalisme yang dimaksud bukan kosmopolitanisme. Kosmopolitanisme artinya tidak menginginkan adanya kebangsaan. Internasionalisme sangat berkaitan erat dengan prinsip kebangsaan yang disampaikan oleh Soekarno di sila pertama. Yang ketiga yaitu mufakat atau demokrasi. Yang ketiga adalah mufakat yang merupakan hasil musyawarah. Tampaknya I.R. Soekarno juga menginginkan demokrasi. Makna demokrasi sebagai urutan ketiga dalam perumusan Pancasila adalah pemikiran Soekarno sebagai seorang Muslim. Soekarno meletakkan demokrasi di atas kepribadian bangsa Indonesia untuk mengatasi masalah keberagaman yang mampu menciptakan adil dan makmur. Keempat, kesejahteraan sosial. Rumusan Pancasila menurut Insinyur Soekarno yang keempat yakni kesejahteraan sosial. Gagasan kesejahteraan ini muncul karena mengingat Indonesia yang sempat mengalami penindasan dan kemiskinan ekonomi oleh kolonialisme. Oleh karena itu, Soekarno berharap bangsa Indonesia dapat hidup sejahtera tanpa memandang kelas sosial. Soekarno berharap masyarakat Indonesia pun mampu hidup dengan sejahtera.
ketuhanan yang Maha Esa. Rumusan Pancasila menurut Insinyur Soekarno berikutnya terkait ketuhanan. Insinyur Soekarno ingin meletakkan ketuhanan pada urutan terakhir karena sebagai pengokoh atau penguat prinsip sebelumnya. Pada prinsip ketuhanan ini, Insinyur Soekarno nampaknya ingin Indonesia bertuhan dan bernegara Indonesia dengan memberikan kebebasan pada rakyatnya untuk bertujuan sesuai agama yang ia yakini. Ia ingin seluruh rakyat Indonesia dapat beragama tanpa paksaan. Prinsip ini nyatanya kemudian diwujudkan dan Pancasila Sila ke-1. Rumusan ini pun kemudian berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Dalam merumuskan Pancasila, Soekarno berusaha menyatukan semua pemikiran dari berbagai tokoh dan golongan. Ir. Soekarno juga berusaha membuang kepentingan program, suku maupun kelompok. Ir. Soekarno menyadari bahwa kemerdekaan Indonesia adalah untuk semua orang, bukan hanya golongan tertentu saja. Dalam perjalanan pengesahan rumusan Pancasila tersebut, terdapat berbagai masukan dan pendapat dari berbagai tokoh. Tokoh-tokoh tersebut juga merupakan perwakilan dari berbagai kelompok. Meski adanya perdebatan, tokoh-tokoh tersebut berkomitmen mengorbankan waktu, pikiran, tenaga demi masa depan bangsa. Kemudian pada akhirnya rumusan Pancasila pun dicantumkan kepada alinea keempat Pancasila. Kelima Pancasila tersebut berbunyi ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dan permusyawaratan perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Setiap makna Pancasila tercantum pada bunyi sila, lambang sila, butir-butir pengalaman yang dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Silahkan. Moderator. Apakah ada yang ditanyakan? Boleh. Silahkan. Ada yang bertanyakan? Kelompoknya Supomo, kelompoknya Muhammad Yamin, boleh. Ada ya kan? Apa peran Soekarno bagi Indonesia? Peran. Oke, lanjut. Dua pertanyaan. Satu lagi. Boleh dari kelompoknya Renina, boleh. Jasa Soekarno bagi kemerdekaan Indonesia. Silahkan untuk pertanyaan pertama dulu. Tadi Yang pertama itu peran penting Soekarno bagi Indonesia ya. Peran Soekarno untuk Indonesia sudah jelas. Ia bersama teman-teman seperjuangannya memproklamasikan kemerdekaan Indonesia di Jalan Pegangsaan Timur Jakarta. Memproklamasikan kemerdekaan. Dan untuk pertanyaan kedua yaitu apa jasa Soekarno bagi kemerdekaan Indonesia? Berikut ini adalah peran Bung Karno dalam proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia, menyusun konsep teks proklamasi di Rumah Laksamana Muda Tadasi Maeda bersama Bung Hatta dan Ahmad Subarjo, menandatangani teks proklamasi bersama Bung Hatta dan membacakan teks proklamasi. Sudah cukup? Sudah puas ya jawabannya ya? Oke, monggo ditutup Nak, silahkan. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih aplaus dulu, silahkan. Kelompok terakhir, silahkan kelompoknya Supomo. Profesor Dr. Supomo. Silahkan. Silahkan, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Berdirinya kami di sini akan mempresentasikan hasil diskusi kami.
Usulan dasar negara menurut Supomo. Yang pertama ada persatuan. Persatuan yang dimaksud oleh Supomo adalah persatuan hidup. Artinya dunia luar dan dunia batin harus bersatu. Menurut Supomo, siapapun yang menjadi pejabat negara harus jadi pemimpin yang bersatu jiwa dengan rakyatnya. Yang kedua, kekeluargaan. Prinsip kekeluargaan dikemukakan oleh Supomo karena ia juga mengkritik kebudayaan Barat yang individual. Sikap kekeluargaan ini dapat membuat semua pekerjaan bisa dijalankan secara bersama-sama sehingga bisa lebih cepat selesai. Yang ketiga, keseimbangan lahir dan batin. Menurut Supomo, semua manusia memiliki kewajiban hidup sendiri dalam setiap pergaulan sosial yang dimilikinya. Batin di sini berkaitan dengan keyakinan, agama, maupun kepercayaan yang dimiliki dan dianut oleh masyarakat. Sementara itu, lahir adalah hal-hal yang tampak fisikal dan ragawi. Yang keempat, musyawarah. Musyawarah merupakan perbahasaan bersama dengan maksud mencapai keputusan atas penyelesaian masalah. Yang kelima, keadilan rakyat. Setiap pemimpin di semua tingkatan harus bertindak sesuai dengan prinsip keadilan dan cita-cita kerakyatannya. Apakah ada yang mau ditanyakan? Siapa aja boleh. Kapan Ibu mau menyampaikan dasarnya? Izin menjawab, usulan dasar negara itu disampaikan oleh Supomo pada sidang pertama BPUPKI tepatnya pada tanggal 31 Mei 1945. Izin bertanya, bagaimana pandangan Supomo tentang konstitusi? Supomo memiliki pandangan bahwa konstitusi merupakan segala proses penyusunan UUD sehingga segala pembicaraan terlihat UUD 1945 akan menjadi bahan histori, material, dan interpretasi. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kasih aku dulu. Baik, terima kasih. Kalian sudah mampu mengidentifikasi dari tokoh-tokoh pendiri bangsa. Ya, kalian bisa mengidentifikasi pokok-pokok pikiran itu seperti apa. Tadi sudah disebutkan dari Muhammad Yamin, Supomo, dan Soekarno. Sudah sangat jelas. Ya, sudah jelas ya nak ya? Oke. Ngantuk tak? Ngantuk? Ngantuk. Kita kasih ini dulu. Kenapa? Gak ngantuk. Biar tidak ngantuk, ibu kasih ice breaking dulu. Ngantuk. Sebentar. Silakan berdiri semua. Biar tidak ngantuk, untuk mengusir
kelelahan, kepenatan, kengantukannya. Silakan ikuti gerakannya. Silahkan, biar tidak ngantuk. Relax. Ya, asik. Ayo. Ayo digoyang dong, digoyang. Digoyang, digoyang. Jangan diputar-putar. Jangan diputar-putar. Peganglah daun. Jangan diputar-putar. Peganglah lumpur. Digoyang-goyang, digoyang-goyang, digoyang-goyang. Diputar-putar, diputar ke atas. Ayo naik. Diputar ke bawah. Diputar-putar, diputar ke kanan. Diputar-putar, diputar ke tangan diputar-putar bertepuk tangan diputar-putar peganglah daun. Tangan diputar-putar peganglah lurus. Digoyang-goyang, digoyang-goyang, digoyang-goyang. Tangan diputar-putar. Ayo naik. Ayo naik. Tangan diputar-putar peganglah daun. Tangan diputar-putar peganglah lumpur. Digoyang-goyang, digoyang-goyang, digoyang-goyang. Diputar-putar, diputar ke atas. Diputar-putar, diputar ke bawah. Diputar-putar, diputar ke kanan. Diputar-putar, diputar ke kiri. Terima kasih. Masih ngantuk? Sudah berkurang, paling tidak mengurangi ya, tidak terlalu ngantuk, lelah. Baik, tadi kita sudah diskusi, sudah mempresentasikan apa yang menjadi tujuan pembelajaran kita, ya. Kemudian itu tadi tugas kelompok, ya. Ibu mau memberikan assessment, itu penilaian tapi individu. Nanti ibu bagikan LKPD-nya, ya. Posisinya masih seperti inilah, nggak apa-apa. Nanti setelah selesai baru dikembalikan lagi. Untuk LKPD-nya, ibu bagikan. Oke, sebentar. 1, 2, 3. Oke, nanti untuk jawabannya 1, 2, berapa orang nih? 4, 5, 6. Selanjutnya 1, 2, 3. 1 berapa? 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3. 4 orang. 5. 1, 2, 3, 4, 5. Dibaca petunjuknya. Ya, ini masih berkaitan dengan materi yang tadi. Ya.
tentang perumusan Pancasila sebagai dasar negara atau pokok-pokok pikiran dalam BPUPK. Silahkan kalian kerjakan, jangan lupa tulis namanya, nama kelas ya. Sudah cukup soalnya, cukup ya, untuk LKPD-nya sudah cukup. Bagaimana pandangan Muhammad Yamin? Oke, yang tadi Ibu ambil ya, untuk tugas yang tadinya. Tugas kelompok tadi Ibu ambil, kumpulkan. Terima kasih. Sudah kelompok. Oke, terima kasih. Super. Sudah cukup ya? Iya. Iya. Ini soalnya cukup, nah, udah. LKPD. Jangan lupa tulis nama kelas harinya ya, tanggalnya. Kenapa? Pandangan Muhammad Yamin, Supomo dan Soekarno terhadap negara. Iya. Bisa jadi langsung aja pandangan perbedaan dari Muhammad Yamin, Supomo, Soekarno. Kalaupun mau dijelaskan dari awalnya nggak apa-apa. Ada yang kurang dipahami soalnya, Nak? Sudah paham soalnya ya? Oke, ada masalah, Nak? Soalnya Anda tanyakan soal, jangan nanya jawaban. Sudah bisa dipahami ya?
Sudah berapa soal? Jangan lupa tulis namanya, tulis kelasnya, waktunya. Oke, lanjutkan. Satu lagi, silakan. Satu soal lagi tuh. Sudah? Sudah, nah. Sudah? Sudah. Baik, kalau sudah, Ibu ambil lembar jawabannya. LKPD-nya Ibu ambil lagi, nanti Ibu koreksi ya. Sudah, jangan lupa namanya. Tulis namanya sudah. Baik. Namanya. Baik. Nah, coba dicek. Bisalah, pinter. Sudah bisa menjawab. Satu lagi deh, ada game edukasi ya. Kalian
Boleh siapa aja yang mau maju, 10 orang. 10 sini. 10 orang ya maju sini boleh. Kita ini apa namanya? Game edukasi ya. Bermain, belajar tapi sambil bermain. Boleh siapa aja, 10 orang. Gantian nanti. Yuk, sini yuk. Yuk, boleh. Silahkan maju. Atau satu kelompok aja, so. Kelompok Reni boleh. Ini ya, yang ini ya. Ini ibunya lupa, mouse-nya belum diganti baterainya. Sok. Yang ini ya, yang ini ya. Ibu belum masukin ke ini. Kalian sini bantu jawab. Kalian lihat dari situ meren. Lihat dari sini. Reni yang ngerjainnya. Nanti bantuin klik situ. Sudah muncul kan? Nah, nanti temannya bantu jawab ya. Ini kelihatan nggak? Biar kelihatan. Nak. Kasih tahu temannya berdiri boleh nak. Ketua BPUPK. Ya, berarti kalau kelompok berikutnya boleh. Kelompok berikutnya 118 titik lain. Kelompok berikutnya boleh. Boleh, sini dulu apa sini dulu? Boleh. Oke, kita ganti. Baru bisa jawab satu pertanyaan. Oke, kelompoknya Rifa boleh. Sudah siap dibantu temannya untuk menjawab. So, boleh. Di sini bisa kelihatan kebaca. Yang mainin siapa? Rifa. Yuk. Ini. Yuk, sip. Silakan dibaca soalnya. Sidang pertama PPKI dilakukan pada tanggal. Coba tanggal berapa? Coba setelah proklamasi. Tadi kan sudah dijelaskan. Ditekan ini ke atas. Sidang pertama PPKI dilakukan pada tanggal. Nah, pertanyaan berikutnya. Apa yang dibahas dalam BPUPK? Ketiga, apa yang dimaksud dengan Piagam Jakarta? Ketabrak, maaf. Ketabrak. Oke, kelompok berikutnya. 2 pertanyaan terjawab. Tadi kelompoknya Reni 1 pertanyaan, kelompoknya Rifa 2 pertanyaan. Ini kelompoknya Aulia. Berapa? Coba. Berapa pertanyaan yang bisa terjawab? Silahkan. Siapa yang mau ini? Nih, sok. Nanti ini ya, tekan ini ke atas bawahnya ini ya. Silakan dibantu temannya untuk menjawab. Boleh dibaca pertanyaannya. Kapan pembukaan Undang-Undang Dasar 45 dinyatakan? Iya benar. Nabrak lagi nih. Iya. Ya, waktunya habis. Salah berarti ya. Jawabannya itu tanggal berapa? Tanggal 17 Agustus. Oke, baik. Terima kasih. Silakan kembali ke tempat. Oke. Sudah
dipahami ya apa yang sudah tadi dipaparkan dari PowerPoint, dari tayangan video, itu sudah jelas semua ya. Ibu rasa kalian sudah bisa memahaminya. Untuk itu silahkan kembali ke tempat duduknya masing-masing. Tolong dirapikan dulu. Sudah baik ya. Tadi sudah dijelaskan semua apa itu pokok-pokok pikiran dalam BPUPK, tokoh-tokoh pendiri bangsa seperti apa ya. Waktunya sudah habis. Nanti insya Allah kita ketemu lagi minggu depan untuk materi fungsi dan kedudukan Pancasila sebagai ideologi negara. Oke. Dari rangkaian pembelajaran mulai dari awal sampai akhir, kalian sudah menyelesaikan dengan baik. Ibu ucapkan terima kasih sudah bisa bekerja sama dan menyelesaikan tugas dengan baik. Kasih aplaus dulu buat kalian semua. Oke. Nah, dari rangkaian pembelajaran tadi tuh, kira-kira ada tidak yang bisa memberikan kesimpulan dari materi yang tadi sudah disampaikan? Siapa yang bisa memberikan kesimpulan? Boleh tunjukkan. Oke, boleh Nak Rifa. Apa kesimpulannya? Kesimpulannya yaitu satu, kesepakatan Pancasila sebagai dasar negara. Semua tokoh pendiri bangsa yang disebutkan sepakat bahwa Pancasila adalah dasar negara Indonesia. Penerimaan terhadap Pancasila menjadi pijakan bersama dalam pembentukan negara. Adanya kesepakatan Pancasila sebagai dasar negara. Yang kedua, oke, boleh Nak. Dua, sintesis nilai-nilai Indonesia. Tokoh-tokoh tersebut melihat Pancasila sebagai sintesis nilai-nilai Indonesia yang mencakup berbagai aspek, termasuk keagamaan, moral, sosial, dan kemanusiaan. Ini mencerminkan semangat untuk menciptakan identitas nasional yang kaya dan beragam. Yang kedua, adanya sintesis nilai-nilai Indonesia yang mencerminkan semangat untuk menciptakan identitas nasional yang kaya dan beragam. Ada lagi? Ada lagi? Boleh. Dalam ini sekian contoh. Setiap tokoh memiliki kontribusi uniknya sendiri. Muhammad Yamin memberikan konsep Pancasila dan menekankan aspek keagamaan. Hingga Soekarno dengan konsep Trisakti menekankan holisme dalam pembangunan negara. Supomo sebagai ahli hukum memberikan kontribusi khusus dalam aspek penyusunan undang-undang